Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslian Zainuddin, mahasiswa Stikes Wida Nusantara Palu, tingkat 3 semester 5, 3A keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 12 sistem saraf kranial beserta fungsi. Yang pertama itu saraf olfaktori yang berperan dalam penciuman. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua itu saraf optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita saat kita menerima cahaya dari luar bersamaan dengan bagian-bagian mata lainnya. Saraf ini akan membantu menyampaikan informasi ke otak, diolah sehingga kita bisa mengenal objek yang dilihat. Nah, yang ketiga itu ada saraf okulomotor. Saraf memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar kita. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf yang keempat, troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat Anda melotot dan kembali seperti semula. Yang kelima itu saraf trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi motorik maupun sensorik. Saraf trigeminal terdiri dari 3 bagian, yaitu saraf optimalicus, yang kedua itu saraf maxillaris, yang ketiga itu saraf mandibular. Keenam itu ada saraf abdusen. Saraf bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini berfungsi berhubungan dengan pergerakan mata, menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik. Yang ketujuh itu ada saraf facialis. Seperti saraf trigeminal, saraf facialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf facialis terdiri dari 4 percabangan yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berdiri berbeda. Yang pertama itu pergerakan otot agar kita bisa memunculkan ekspresi wajah. Yang kedua itu pergerakan dari kelenjar lakrimal. Yang ketiga itu merasakan sensasi di telinga luar. Yang keempat itu kemampuan merasakan makanan. Saraf ke-8 itu saraf vestibulococlear. Saraf berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mengandung 2 komponen, yaitu saraf vestibular dan saraf coclear. Yang ke-9 itu saraf glossopharyngeal. Saraf berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Yang pertama itu saat berperan dalam fungsi sensorik, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, dan yang kedua itu saat berperan dalam fungsi motorik, saraf ini dapat mengatur pergerakan otot. Saraf yang ke-10, saraf vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi, mulai dari hal fungsi motorik, sensorik hingga parasimpatik. Yang pertama itu bagian sensori. Dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ yang terdapat di perut. Yang kedua itu bagian motorik. Saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Yang ketiga itu bagian parasimpatik. Saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung. Dan saraf yang ke-11, saraf aksesorius, berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Otot inilah yang mengontrol otot di leher sehingga kita dapat menggerakkan leher sesuai keinginan. Saraf yang ke-12, saraf hipoglossus. Saraf kranial yang terakhir adalah saraf hipoglossus. Saraf ini berperan untuk tugas motorik, sebab saraf inilah yang mengatur pergerakan otot lidah. Itulah penjelasan 12 saraf kranial dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.